Iya, shalom saudara, selamat malam, selamat berjumpa lagi di acara Mesbah Doa. Saya percaya kita semua dalam keadaan baik, sehat, dan luar biasa dalam pemeliharaan Tuhan. Baik, saya menyapa yang ada di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, shalom. Yang ada di luar negeri, di semua benua dan negara-negara, shalom juga. Biarlah kita mau terus setia untuk mengikuti Mesbah Doa, mau terus datang pada Tuhan. Kenapa? Karena hanya dalam hadirat Tuhan kita memperoleh kekuatan ya dan kebahagiaan. Mari kita siapkan hati kita, apapun yang kita alami sepanjang hari ini, kita percaya Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Kita memohon pengampunan jika ada kesalahan pelanggaran, sucikan kuduskan hidup kami Bapa, supaya kami layak untuk datang memuji menyembah Engkau, karena kami percaya hanya dekat Engkau saja kami tenang. Dalam nama Yesus kami mau memuji menyembah Tuhan, haleluya, amin. Kita menaikkan pujian malam hari ini saudara ya, bahwa hanya dekat Allah saja kita tenang, sebab daripadanya lah keselamatan kita. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Lebih lagi saudara, dengan iman katakan, hanya dekat Allah saja aku tenang. Amin Tuhan. Daripadanya lah keselamatanku. Yes. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lama. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Biar musik saja. Amin Tuhan. Yes, kami percaya hanya dekat Allah saja kami akan tenang menjalani hidup yang penuh dengan tantangan ini Tuhan. Daripada mula keselamatan kami tidak akan goyah, sebab Tuhan menopang hidup kami. Hanya Engkau gunung batu keselamatan kami. Amin. Apapun goncangan yang terjadi, kami mau berkata Tuhan itu baik buat kami. Yes, mari lebih lagi saudara, kita katakan dengan iman yang lebih sungguh. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Sekali lagi dengan penuh iman katakan, mari bersuka cita. Dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah
sekali lagi yuk, mari kita bersuka cita dalam Tuhan. Katakan, hanya dekat Allah saja. Yes, kami tenang dekat Engkau Tuhan. Daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Hanya Dia, katakan, hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Haleluya, amin. Yes, mari kita beri sorak-sorak buat Tuhan. Amin saudara. Dia gunung batu keselamatan kita. Karena kita percaya Tuhanlah yang membimbing kita ke jalan yang benar. Dialah yang memimpin kita ke padang rumput yang hijau. Tanpa Tuhan kami tidak bisa hidup Tuhan. Kami membutuhkan Engkau dalam hidup kami. Biar malam ini tangan-Mu pegang erat tangan kami Tuhan. Bawa kami ke dalam jalan-jalan kebenaran-Mu. Tuntun kami kepada segala kebenaran itu Tuhan. Bawa kami Bapa untuk melakukan sesuatu yang berkenan di mata-Mu Tuhan. Bawa kami Yesus untuk selalu hidup lebih dan lebih lagi di dalam perkenanan Tuhan. Terima kasih Bapa. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Mari lebih lagi katakan, Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Mari dengan iman. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Mari bawa hidupmu saudara. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Kami butuh Engkau dalam hidup kami Tuhan. Pegang tangan kami Tuhan. Jangan tinggalkan kami. Bawa kami dalam jalan-Mu. Tuntun kami dalam kebenaran-Mu. Tuhan, Kau gembala kami. Engkau yang menuntun kami.
dalam kebenaran-Mu, ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Lebih lagi katakan saudara, Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang Tuhan, Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Saat kami berjalan bersama Tuhan, ketika Engkau yang pegang teguh tangan kami, maka kami tidak perlu takut lagi Bapa, karena kami tahu Tuhan yang pegang kendali atas hidup kami. Dalam segala perkara, mungkin hari-hari ini kami sedang mengalami sakit penyakit, kami sedang mengalami ketakutan dan kekhawatiran. Mungkin ada di antara kami yang sedang mengalami beban persoalan yang begitu berat dalam rumah tangga, dalam keuangan, dalam kesehatan. Engkaulah Tuhan penjamin hidup kami. Kami mau datang Tuhan, kami mau berserah penuh, kami mau berjalan bersama-Mu di sepanjang musim hidup kami. Bersama-Mu Bapa, kami akan melewati semua hal di hidup ini Tuhan. Kami akan melihat kebaikan demi kebaikan-Mu bersama Engkau Tuhan, yang akan membawa hidup kami masuk kepada semua janji-janji-Mu yang luar biasa atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, bawa kami bersama-Mu Bapa. Kami akan lewati semua Tuhan. Amin. Yes Lord Jesus. Amin Tuhan. Perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku, Kau yang bertindak, memberi pertolongan. Sebab anugerah-Mu besar Tuhan. Yes Lord. Mari lebih lagi angkat iman pada Tuhan. Jangan ragu, percaya. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua. Hanya perkenanan-Mu Tuhan yang akan meneguhkan hidup kami Yesus. Amin. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Yes Lord Jesus, ya Tuhan.
pada Tuhan, katakan bersamamu Bapa. Ku lewati, kami akan lewati semuanya bersama Engkau Tuhan. Berikan perkenanan-Mu atas hidup kami Yesus. Teguhkan hati dan hidup kami Tuhan. Kami tahu Tuhan Engkau yang bertindak tepat pada waktunya, memberi pertolongan bagi setiap kami Bapa. Lebih lagi angkat hati dan iman-Mu, katakan pada Tuhan bersamamu Bapa. Katakan Tuhan, kami mau melewati hidup kami bersama Engkau. Bahkan di setiap musim hidup kami Tuhan, kami membutuhkan perkenanan Tuhan dalam hidup kami, karena itu yang akan meneguhkan. Yes Lord Jesus, Engkau yang akan bertindak di hidup kami Tuhan. Sebab Engkau tidak pernah mengecewakan orang-orang yang berharap kepadamu. Amin Tuhan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku bersamamu Bapa, bersamamu Bapa. Ku lewati semua perkenanan-Mu ya. Teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Sebab anugerah-Mu besar bagi hidup kami Tuhan, melimpah bagiku. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih, hanya ucapan syukur, hanya air mata syukur buat kebaikan-Mu Tuhan. Kami menyembah-Mu, kami memuji-Mu, Tuhan yang kudus, Tuhan yang layak untuk ditinggikan. Terima kasih buat segala kebaikan dan kebaikan yang sudah Tuhan lakukan atas hidup kami. Bahkan kalau kami masih boleh ada sampai malam ini, itu semua karena anugerah-Mu Bapa. Kami butuhkan perkenanan Tuhan dalam hidup kami. Engkau yang meneguhkan kami Tuhan, Engkau yang menguatkan kami. Berikan kami kekuatan di hari-hari ini untuk terus berjuang menjadi pemenang-pemenang iman menghadapi semua pergumulan. Berkati anak-anak-Mu, berkati umat-Mu yang terus rindu mencari kehendak-Mu.
Bahkan lewat kebenaran firman-Mu Engkau selalu menyatakan rencana dan kehendak-Mu atas hidup kami Tuhan. Terus sampaikan isi hati-Mu bagi kami umat-Mu yang rindu terus mencari Engkau. Berbicara dan persiapkan setiap kami Tuhan dalam kekudusan-Mu. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya Tuhan. Pakai lidah mulut bibir hamba-Mu untuk sampaikan kebenaran-Mu bagi umat-Mu, gereja-Mu di akhir zaman. Kami hanya menginginkan perkenanan Tuhan dan bukan yang lain. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu atas hidup kami seperti di sorga. Terima kasih Tuhan. Kami buka hati kami dan sambut kebenaran firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. 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 Baik saudara, kita akan sama-sama belajar firman Tuhan. Malam hari ini kita akan melanjutkan, namun sebelumnya kita akan mendengarkan satu kesaksian seperti biasa. Saya percaya kesaksian itu akan membuat iman kita semakin kuat dalam Tuhan. Selamat siang Ibu, saya mau kesaksian, entah bagaimana saya harus menghadapi kehidupan ini. Tapi dengan adanya wabah pandemi ini, saya sangat bersyukur karena hubungan ikatan suami istri menjadi membaik. Karakter yang jelek juga Tuhan rubahkan. Tadinya sebelum mengikuti mesbah doa tidak mengandalkan Tuhan, tapi setelah mengikuti mesbah doa jadi mengandalkan Tuhan. Setiap detik dalam kehidupan kami terus mengandalkan Tuhan. Kalau dipikirkan secara manusia sepertinya tidak mungkin kami bisa menjalani dan melewati semua di hidup ini. Tapi seperti yang Ibu bilang, tugas kita hanyalah percaya janji Tuhan dan selalu hidup berkenan di hadapan Tuhan. Sehingga apa yang tidak mungkin Tuhan sediakan bagi keluarga kami, itu ya dan amin. Dan apapun yang terjadi, tetap kami mau berkata Tuhan Yesus itu baik. Terima kasih Ibu buat mesbah doa. Iya, puji Tuhan saudara ya, bahwa Tuhan itu selalu menjadi Tuhan yang menjawab doa kita. Bahkan Dia Tuhan yang menjadi kekuatan bagi kita. Ya, bahkan kesaksian ini berkata kami tidak tahu ya, tanpa mesbah doa ini mungkin kami sudah tidak mampu menjalani hidup kami. Tapi karena ada mesbah doa kami dikuatkan. Iya, puji Tuhan, karena memang hanya dekat dengan Tuhan saja kita akan tenang, daripadanya lah tempat keselamatan kita. Karena itu saya mau berkata saudara, mari tidak ada tempat lain untuk kita berharap dan bersandar hari-hari ini selain kita hanya datang kepada Tuhan. Terus memohon anugerah, perlindungan, bahkan campur tangan Tuhan dalam hidup kita. Seberat apapun hidup ini, waktu kita menjalaninya bersama dengan Tuhan, maka kita pasti akan melihat tangan Tuhan yang selalu turut bekerja dalam segala perkara bagi hidup kita. Baik, kita akan sama-sama membaca dan melanjutkan pembacaan firman Tuhan. Terima kasih Bu buat kesaksiannya, tetaplah kuat dalam Tuhan dan iya benar Bu, hanya dekat Tuhan saja kita akan tenang ya. Kita akan melanjutkan sekarang sudah sampai di Yeremia pasal yang ke 10. Yeremia pasal 10 ayat yang ke-17 ya. Yeremia pasal yang ke-10 ayat yang ke-17 sekarang. Jadi sehari ke sehari kita terus belajar ya saudara. Apa yang Tuhan mau dari hidup kita, apa yang Tuhan ingin dari hidup kita. Tadi malam juga kita sudah belajar bahwa jangan menyembah berhala karena Tuhanlah yang satu-satunya harus kita sembah. Dan setiap manusia itu bodoh jika tidak mengenal Tuhan dan tidak berjalan menurut firman Tuhan, maka manusia itu dikatakan manusia yang bodoh. Orang pintar di hadapan Tuhan itu bukan orang yang lulus sarjana, tapi orang yang melakukan firman Tuhan dan mengerti rencana dan kehendak Tuhan. Itulah orang yang pintar dan bijaksana dan berhikmat. Baik, kita akan meneruskan pembacaan kita Yeremia 10 sekarang sampai ayat yang ke-17. Yehuda menjadi sunyi sepi. Ya, Yehuda menjadi sunyi sepi.
angkutlah barang-barangmu, ayat 17 saudara ya. Angkutlah barang-barangmu dari negeri ini, hai orang-orang yang berada dalam pengepungan. Ayat 18, sebab beginilah firman Tuhan, sesungguhnya sekali ini aku akan melemparkan penduduk negeri ini, dan aku akan menyesakkan mereka supaya mereka merasakannya. Ya, ngeri kalau Tuhan yang berkata aku akan menyesakkan mereka supaya mereka merasakannya. Ayat yang ke-19, celakalah aku karena penyakitku, lukaku tidak tersembuhkan. Aku berpikir, inilah suatu kepedihan yang harus kutanggung. Ayat 20, kemahku sudah rusak dan semua talinya sudah putus. Anak-anakku telah pergi daripadaku, tidak ada lagi yang mendirikan kemahku dan yang membentangkan tendaku. Ayat 21, sungguh gembala-gembala sudah menjadi bodoh. Mereka tidak menanyakan petunjuk Tuhan, sebab itu mereka tidak berbahagia dan seluruh binatang gembalaan mereka cerai-berai. Ya, saudara, dalam bagian ini Yeremia memakai gambaran tentang orang-orang nomad yang mengembara di padang gurun dan berusaha mendirikan kemah mereka. Tetapi para gembala itu adalah para pemimpin yang jahat dan merekalah yang harus bertanggung jawab atas penderitaan yang dialami oleh bangsa itu. Firman Tuhan ini berkata, sungguh gembala-gembala sudah menjadi bodoh. Mereka tidak menanyakan petunjuk Tuhan, sebab itu mereka tidak berbahagia dan seluruh binatang gembalaannya tercerai-berai. Saudara, gembala itu juga berbicara ya tentang orang yang membawa banyak orang untuk bertumbuh. Yesus adalah gembala yang baik dan kita diibaratkan sebagai domba-dombanya. Ya, kalau di dunia itu juga ada yang namanya gembala-gembala. Dulu itu para imam, ya para mereka gembala yang mengembalakan umat Tuhan, ya orang Israel. Tapi Tuhan berkata, ya sungguh gembala-gembala sudah menjadi bodoh. Ya, mereka tidak lagi menanyakan petunjuk Tuhan. Kemarin kita sudah membaca, siapakah orang yang bodoh di hadapan Tuhan? Bukan orang yang tidak sekolah. Orang yang bodoh di hadapan Tuhan adalah orang yang tidak mengenal jalan Tuhan, tidak melakukan hukum-hukum Tuhan, tidak melakukan firman Tuhan. Nah, ayat ini berkata kalau seorang gembala itu kan harusnya diikuti ya, karena dia harus membawa domba-domba itu supaya tidak tersesat, tidak jatuh ke jurang. Gembala juga yang mencukupi semua kebutuhan makanan domba gembalaannya agar tidak kelaparan. Tapi ayat ini berkata, ya gembala-gembala itu sudah menjadi bodoh, ya. Gembala-gembala itu sudah menjadi bodoh, mereka itu ya bukan lagi melakukan atau membawa domba itu melakukan yang sesuai dengan petunjuk Tuhan. Kenapa mereka menjadi bodoh di sini kata firman Tuhan? Karena mereka tidak menanyakan petunjuk Tuhan. Dan sebab itu mereka tidak berbahagia dan seluruh binatang gembalaan mereka cerai-berai. Ketika gembala sudah tidak lagi menanyakan petunjuk Tuhan, apalagi hari-hari ini. Kalau hamba Tuhan sudah tidak lagi melekat dengan Tuhan dan menanyakan petunjuk Tuhan, maka kita mudah tersesat dan mudah menyesatkan banyak orang. Kita harus berhati-hati hari-hari ini, mari kita hanya mengikuti firman yang murni, yang membawa hidup kita ini terus dalam pertobatan dan kebenaran dan kekudusan. Ya, gembala-gembala ini kata firman Tuhan pada waktu itu, para imam mereka semua sudah menjadi bodoh. Mereka tidak lagi menanyakan tentang jalan dan petunjuk Tuhan, tapi mereka sebaliknya melakukan segala sesuatu itu dengan kemauan mereka sendiri, demi kepentingan mereka sendiri dan melakukan hal-hal yang ya menguntungkan diri mereka sendiri dan mereka tidak lagi peduli dengan petunjuk Tuhan. Dalam hidup ini saudara, ya kenapa saya selalu berkata, saudara, dia tidak ada pendeta yang hebat.
Tidak ada dokter yang hebat, tidak ada psikiater yang hebat yang bisa memberikan kita nasihat atau petunjuk untuk berjalan dalam jalan kebenaran. Tapi Tuhan mau kita sendirilah yang datang secara pribadi untuk menerima tuntunan Tuhan itu. Ya, supaya kita sendirilah yang terus mau sama-sama berjalan bersama dengan Tuhan. Ya, kemarin tadi ada satu orang ibu yang konseling kepada saya. Ya, dia berkata, "Bu, terima kasih buat Mesbah Doa yang sudah menjadi kekuatan bagi kami selama ini. Tapi dia bilang ada yang mau saya tanyakan, Bu, ya. Kenapa pada zaman dulu itu nabi-nabi, itu imam-imam, itu Tuhan tuh berbicara langsung kepada mereka untuk disampaikan kepada umat. Ya, kita lihat saja kayak Yeremia, Yesaya. Itu mereka itu bisa bernubuat dan berkata Tuhan berkata gini. Dia bilang pada zaman dulu. Ya, kenapa Bu zaman sekarang ini tidak ada pendeta yang seperti itu? Maksudnya sangat sedikitlah pendeta yang ya dapat tuntunan Tuhan atau dapat secara langsung Tuhan bicara kepada dia. Ya, saya dikasih hikmat oleh Tuhan untuk menjawab pertanyaan itu. Kenapa? Zaman dulu Tuhan tuh berbicara kepada nabi, kepada imam, ya Tuhan berbicara kepada nabi-nabi secara langsung, ya. Saya bilang ya zaman dulu itu kan belum ada Alkitab. Belum ada yang mewakili suara Tuhan untuk berbicara kepada manusia. Kalau zaman sekarang itu kita mempercayai Alkitab itu sebagai firman Allah. Jadi semua suara Tuhan yang pernah dinyatakan di zaman perjanjian lama itu sekarang semua sudah ada di Alkitab tertulis. Makanya saudara, ya apa yang saudara butuhkan hari-hari ini untuk bertumbuh kepada Tuhan supaya kita ini tidak disesatkan. Karena ternyata di sini dikatakan ada gembala-gembala yang menyesatkan dombanya. Iya. Karena dia tidak meminta lagi petunjuk Tuhan. Betapa celakanya kalau seorang gembala itu enggak minta petunjuk Tuhan. Dan dia berjalan dengan keinginannya sendiri dan dia melakukan apa yang dia mau sendiri. Apalagi kalau dia bawa nama Tuhan. Ya itu sangat berbahaya. Nah, kenapa saya selalu berkata saudara cari Tuhan sendiri. Saudara ya, saya menjawab pertanyaan ibu yang tadi pagi bertanya, saya sekalian jawab di sini ya Bu, supaya menjadi berkat buat semua yang dengar. Kenapa Bu, di zaman perjanjian lama Tuhan bicara kepada nabi untuk disuruh sampaikan kepada umat Tuhan, kalau sekarang ini tidak. Ya, saya percaya Tuhan itu masih tetap berbicara sebenarnya sampai hari ini. Tapi mungkin lebih spesifik untuk menuntun orang itu pribadi-pribadi. Saya masih sering mendengar suara Tuhan, tapi itu khusus untuk pribadi saya. Ya Tuhan sudah tidak lagi berbicara dengan ya secara kayak zaman perjanjian lama untuk memperingatkan kepada umat Tuhan. Kenapa? Karena sekarang itu sudah ada Alkitab. Nah Alkitab ini adalah suara Tuhan, Alkitab ini adalah firman Tuhan. Ya saya sedang berbicara hari ini kepada saudara, saya mengingatkan firman Tuhan, ini sama dengan suara Tuhan berbicara kepada kita. Jadi kita sudah tidak perlu lagi menunggu suara Tuhan, ya kita naik di gunung baru dengar suara Tuhan, enggak. Tapi secara spesifik Tuhan itu mau berbicara kepada saudara untuk menunjukkan jalan hidup kita secara pribadi, lepas pribadi. Ya, saya masih mengalami tuntunan Tuhan setiap kali saya mau melangkah dulu, mau pindah dari Solo ke Jakarta, saya dan suami bergumul. Kita dapat suara Tuhan, dapat tuntunan Tuhan, harus ke sini, harus bergerak begini. Ya, ketika kita bergumul mau ini, ya itu Tuhan menuntun. Tapi kalau berbicara buat umat Tuhan hari ini, ya itu kan sudah ada firman Tuhan, ada Alkitab. Jadi hamba Tuhan itu hanya tinggal menyampaikan apa yang tertulis dalam firman Tuhan, yaitu sama dengan suara Tuhan. Ya zaman dulu kalau kita baca di kitab Yeremia, Yesaya, Tuhan berbicara itu apa? Yang dia sampaikan itu ya sama yang kita baca hari ini, bertobatlah. Ya, kenapa kamu keras hati? Kenapa kamu enggan untuk bertobat? Itu semua suara Tuhan.
Ya, jadi jangan aneh-aneh lagi mau cari-cari suara Tuhan yang seperti apa. Saya mau cari nabi, Bu, supaya nabi itu berbicara langsung kepada saya. Hati-hati karena sekarang juga banyak orang yang mengambil keuntungan dengan membawa-bawa nama Tuhan, Saudara ya. Dulu pernah ada yang konseling sama saya, Bu, pendeta saya suruh saya jual rumah lalu menyerahkan semuanya dan saya harus ikut pelayanan ya sama-sama pendeta ini. Ya saya bilang, Bu, hati-hati. Ya, itu keputusan penting. Kalau dia suruh ibu jual rumah dan ikut dia pelayanan, ya nanti kehidupan ibu gimana? Siapa yang tanggung? Anaknya ibu siapa yang kasih makan? Tidak boleh sembarangan mendengar ya, karena ada banyak gembala-gembala kayak di sini dikatakan. Ya, semua gembala telah menjadi bodoh, tidak berpengetahuan, mereka tidak meminta petunjuk Tuhan. Nah, hari-hari ini kita sebagai umat Tuhan jangan menjadi bodoh. Kita harus meminta petunjuk Tuhan secara pribadi bagi hidup kita agar kita ini tidak tersesat, Saudara ya. Jadi saya berdoa untuk setiap kita malam hari ini, terlebih yang mendengarkan firman Tuhan ini, Saudara. Ya, ayat 21, sungguh gembala-gembala sudah menjadi bodoh, mereka tidak menanyakan petunjuk Tuhan, sebab itu mereka tidak berbahagia. Apa penyebab orang tidak berbahagia? Karena nggak mau minta petunjuk Tuhan. Sekalipun dia gembala, kenapa hidupnya nggak bahagia? Nggak minta petunjuk Tuhan, bertindak dengan kemauan sendiri demi kepentingan sendiri. Sebagai hamba Tuhan kita harus minta petunjuk Tuhan, bergerak sesuai dengan tuntunan Tuhan untuk kepentingan Tuhan. Ya, di sini dikatakan sebab itu mereka tidak berbahagia dan seluruh gembalaan mereka tercerai-berai. Kalau orang gak mau ikut tuntunan Tuhan, yang pertama hidupnya gak berbahagia, ya dombanya tercerai-berai. Ya jangan salahkan siapa-siapa, ya karena gembala ini tidak lagi meminta tuntunan Tuhan. Dalam hidup ini yang terpenting itu adalah tuntunan Tuhan, Saudara. Buat saudara juga untuk ikut Tuhan, minta tuntunan Tuhan. Ya, minta petunjuk Tuhan, di sini dikatakan. Ya, lalu sebab itu mereka tidak berbahagia dan seluruh gembalaannya tercerai-berai. Ayat 22 berkata, ya, terdengarlah suatu berita bunyinya, kegemparan besar akan datang dari tanah sebelah utara untuk membuat kota-kota Yehuda menjadi sunyi sepi, menjadi tempat persembunyian serigala-serigala. Ya, mengerikan, Saudara. Ya, ketika murka Tuhan turun, maka segala sesuatu itu akan dilenyapkan dan menjadi kengerian. Mari kita mau sungguh-sungguh berdoa. Mari kita mau minta Tuhan yang pimpin hidup kita agar kita ini tidak tersesat dan kita boleh menjadi berkat, dan supaya jalan-jalan hidup kita itu benar-benar ya bermakna di mata Tuhan. Mari kita mau renungkan firman ini, Saudara. Kita mau tundukkan kepala kita. Terima kasih Bapa, kami percaya Engkaulah gembala yang baik. Kami tidak mau tersesat karena Engkau yang menuntun kami, yang membimbing kami ke dalam segala jalan kebenaran-Mu Tuhan. Kami mau terus dipimpin oleh Tuhan. Kami mau hidup kami terus ada dalam jalan yang benar agar kami tidak tersesat. Tuhan tolong kami, mampukan kami untuk selalu berjalan dalam jalan-jalan kebenaran-Mu Bapa. Mari sama-sama katakan pada Tuhan, Saudara. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Mari lebih lagi angkat imanmu, katakan pada Tuhan. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh.
Terima kasih Tuhan, Engkaulah Gembala yang baik, yang memimpin kami ke dalam segala jalan kebenaran-Mu. Tuhan, tolong kami agar kami tidak tersesat di jalan. Biarlah kami hanya menjadikan Engkau satu-satunya Gembala yang terbaik, Engkau yang paling benar, yang dapat menuntun kami pribadi lepas pribadi. Tuhan, Engkau yang sanggup berbicara kepada kami untuk menuntun jalan-jalan hidup kami secara pribadi. Tuhan, nyatakan isi hati-Mu bagi setiap kami. Kami mau berjalan dalam jalan kebenaran-Mu ya Bapa. Dalam keluarga, rumah tangga, suami, istri, anak-anak ada dalam perkenanan-Mu. Itu yang kami rindukan. Kami semua boleh mengalami lawatan Tuhan. Kami boleh mengalami Tuhan campur tangan Tuhan dalam kehidupan keluarga rumah tangga. Suami-suami menjadi suami yang takut Tuhan, istri menjadi penolong, anak-anak hidup takut Tuhan, masa depan mereka dalam tangan Tuhan, jodoh mereka Tuhan pegang kendali. Bahkan seluruh keluarga besar kami, orang tua, opa, oma kami, di usia senja mereka, para single parent juga Tuhan menyertai, memberkati, perlindungan Tuhan sempurna. Bahkan untuk semua anggota keluarga kami Tuhan, hari-hari ini yang sedang ada dalam pergumulan, beban yang berat, yang ingin keluar dari segala Tuhan dosa-dosa yang mengikat, segala tekanan-tekanan, yang ingin keluar dari segala ikatan-ikatan kuasa kegelapan, yang ingin keluar dari segala keterikatan dengan narkoba, rokok, obat-obatan terlarang, minuman keras, judi, bahkan yang keluar dari percabulan, kenajisan, perselingkuhan, yang keluar dari homoseksual, lesbian, kepahitan, kebencian, dendam, ketakutan, kekhawatiran, kami ikat, patahkan, hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Segala roh-roh ini yang tidak berasal dari Tuhan, tidak ada dalam hidup kami, kami usir dalam nama Yesus. Ketika kami mau, maka Tuhan memampukan kami. Kami juga terus berdoa Bapa untuk setiap anggota keluarga kami yang sakit. Bahkan mungkin mereka yang sedang mendengarkan mesbah doa ini, yang sedang sakit, terbaring sakit, bahkan mungkin juga sakit apapun Bapa, yang hari-hari ini Tuhan sedang ada dalam tekanan, kesakitan. Tuhan yang lebih mengetahui setiap mereka, kekuatan iman mereka. Kami berdoa terjadi kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kalau penyakit ini datang karena kesalahan dosa, kami ampuni kami. Kalau karena kuasa kegelapan, kami tolak, patahkan, hancurkan dalam nama Yesus. Kami berdoa Tuhan, terlebih sembuhkan setiap jiwa kami, agar tidak ada persungutan, kekecewaan, tidak ada amarah dalam jiwa kami, tapi kami boleh menerima semuanya sebagai keputusan Tuhan yang terbaik. Bahkan kematian adalah sebuah keuntungan bagi kami yang percaya dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terus memberkati juga semua mereka yang berkekurangan. Tuhan mencukupi setiap kami. Kami percaya Engkaulah sumber pertolongan kami. Kami tidak akan mengandalkan manusia, karena mengandalkan manusia itu kecewa. Kami mau mengandalkan Tuhan. Berdoa buat setiap mereka yang rindu punya keturunan. Segala roh kemandulan kami ikat, patahkan, hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan membukakan setiap kandungan yang tertutup, sehingga ada keturunan ilahi yang Tuhan percayakan. Berkati juga Tuhan untuk setiap mereka yang terus berharap, hamba berdoa apapun pergumulan yang mereka hadapi, hutang piutang, masalah rumah tangga, Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan, terutama bagi Indonesia. Shalom bagi tanah kami kelahiran, negeri kami Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, biarlah terjadi kelepasan, kesembuhan. Ada sorak-sorai di atas bangsa kami, tidak ada kekerasan, tidak ada malapetaka dihalaukan Tuhan. Mohon pengampunan atas bangsa dan negeri kami Tuhan. Biar hujan pertobatan tercurah dari Sabang sampai Merauke. Berkati Bapak Presiden Jokowi dan juga Bapak Ma'ruf Amin. Kami percaya Tuhan Engkau yang menyertai mereka dan memberkati dalam setiap menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka. Tuhan yang memberkati. Kami percaya perlindungan Tuhan sempurna atas kesehatan beliau. Bapa, biarlah Engkau Tuhan yang turut bekerja, keluarga semuanya Tuhan jagai. Bahkan kami juga berdoa Tuhan untuk TNI Polri yang ada di atas bangsa kami Tuhan. Terus Engkau berikan kesatuan dan persatuan dalam menjalankan tugas menjaga NKRI tetap aman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan kami juga berdoa Tuhan memberkati seluruh bangsa-bangsa yang hari-hari ini Tuhan, juga para tim medis yang berjuang di bangsa-bangsa yang ada di Indonesia, bahkan di semua bangsa-bangsa, tim medis, dokter, perawat,
Perlindungan Tuhan sempurna, bahkan dalam nama Yesus dijauhkan dari segala sakit penyakit. Kami ikat, patahkan, hancurkan segala kuasa virus corona. Di dalam nama Yesus kami berjaya, tidak ada kematian massal, yang ada kesembuhan massal. Berkati semua bangsa di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Kami lepaskan berkat damai sejahtera turun. Bahkan setiap mereka yang setia berdoa, Tuhan menjadi jawaban. Mari kita buka hati dan tangan kita untuk menerima berkat Tuhan. Diberkatilah engkau dalam kehidupanmu, diberkati rumah tanggamu, diberkati pekerjaanmu, diberkati kesehatanmu, diberkati keuanganmu, bahkan engkau menjadi berkat bagi banyak orang. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus akan menyertai hidupmu mulai dari hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita semua. Namamu tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati, katakan bersama. Amin, amin. Tuhan Yesus memberkati dan tetaplah setia berdoa. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe dan bagikan Mesbah Doa ini kepada semua orang agar mereka juga boleh diberkati Tuhan. Tuhan Yesus memberkati dan shalom.